Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, dikuatkan keimanan dan keislaman kita, dan juga dijauhkan dari bala, musibah dan bencana lainnya. Dengan terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun memohon dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran dan juga memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, keluarga, sahabat dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Ikhwan akhwati azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang marathibuddin, tingkatan agama min khilal hadis Jibril alaihi salam, dari hadis Jibril alaihi salam. Sebagaimana kita ketahui bersama tentang hadis ini, hadis yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan hadis Jibril, hadis yang begitu masyhur, hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini pun dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada hadis yang kedua pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yaitu hadis yang bersumber dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin yang merupakan salah satu khalifah dari Khulafaur Rasyidin, khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin, yang beliau wafat pada tahun 23 Hijriah di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah beliau radhiyallahu anhu wafat, yang ketika itu ditikam oleh siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika beliau radhiyallahu anhu mengimami salat subuh. Ikhwan akhwati azzani Allah wa iyyakum.
3 tahun juga seperti Rasulullah SAW yang ketika wafat berumur 63 tahun. Mungkin karena hadis ini adalah hadis yang masyhur dan banyak disampaikan, dipelajari di majelis-majelis, dan saya yakin para jemaah semua di sini, Bapak Ibu juga tidak asing dengan hadis yang mulia ini. Akan tetapi bukan berarti ketika kita sudah tahu kemudian kita enggan untuk lebih memperdalam ataupun bahkan berusaha untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang hadis yang mulia ini. Terlebih hadis ini mengajarkan kepada kita tentang maratibuddin, tingkatan agama, yang di dalamnya kita akan menjadi tahu tingkatan agama yang diajarkan melalui hadis ini. Ketika itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dikatakan sebelum dibacakan hadisnya, mungkin ada bapak ibu yang sudah hafal hadisnya. Ada nggak yang sudah hafal? Kalau yang ada hafal boleh membacakan tanpa melihat hadisnya. Mungkin Pak dia akan kasih hadiah gitu ya, akan hafal. Nah, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami di sini, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan sahabat, apa itu yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walau lahwatan, walaupun hanya sebentar saja, bertemunya sebentar. Kemudian apa? Wa amana bihi, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata ala dzalik, dan meninggal dalam keadaan beriman, tidak murtad, atau meninggalnya tidak dalam keadaan kafir. Ini yang disebut dengan sahabat. Jadi orang yang bertemu, kalau yang bertemu Nabi banyak orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi harus apa? Aman, beriman. Kalau yang tak beriman banyak paman-pamannya, orang-orang kafir Quraisy, ada Abu Jahal, kemudian ada Abu Thalib pamannya, dan juga abu-abu yang lainnya, dan juga ummu yang lainnya. Karena ada juga Ummu Jamil, istrinya siapa? Istrinya Abu Lahab, yang kerja sama, duet suami istri untuk apa? Mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, bayangkan suami istri duet, bukan dalam kebaikan tapi apa? Dalam kesesatan. Bahkan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup disebut sebagai apa? Sahabat, harus beriman. Kemudian selain beriman juga meninggalnya harus dalam keadaan beriman, tidak dalam keadaan kafir. Karena banyak orang yang ketemu Nabi tapi meninggalnya tidak dalam keadaan beriman. Bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan karena ada orang-orang yang murtad juga. Na'udzubillah.
Sehingga sahabat itu adalah yang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya sebentar, atau hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beriman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dalam keadaan beriman. Ini baru dikatakan apa? Sahabat. Dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya sangat banyak. Mereka adalah manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hati mereka bersih, semangat mereka tinggi untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk tadi berjuang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami sedang duduk di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi sedang bermajlis. Para sahabat sedang bermajlis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diantara apa? Diantara salah satu kebiasaan beliau bersama para sahabatnya melakukan majlis. Dan ketika hal itu terjadi, ketika ada majlis para sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba apa? Ittala'a alaina rajul. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Jadi ketika majelis itu berlangsung, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang. Dan disebutkan sifat laki-laki tersebut, syadidu bayadi thiyadi syadidu sawadi sa'ad. Pakaiannya sangat putih, boleh dibilang putih cemerlang, sangat putih sekali. Syadidu sawadi sa'ad, rambutnya sangat hitam, bajunya atau pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan juga la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat tanda-tanda apa? Tanda-tanda safar. Biasanya orang yang dalam keadaan safar itu akan apa? Akan lihat, mungkin pakaiannya juga dekil, bahkan dekil and kumel, tidak cuma sekedar dekil, acak-acakan. Ini rapi, putih, rambutnya juga hitam, dan tidak terlihat darinya tanda-tanda safar. Selain itu, wala ya'rifuhu minna ahad, di antara kami tidak ada yang mengenalnya. Biasanya kalau dia penduduk asli, misalnya warga lokal situ, biasanya akan ketahuan. Namanya Pak RT atau Pak RW biasanya tahu, oh, ini warga RT sekian. Kalau ada yang mengenalnya, ini nggak ada yang mengenal, tapi nggak ada terlihat tanda safar. Ini orang datang dari mana? Tiba-tiba muncul yang ini, apa namanya, laki-laki yang datang ini. Sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus siapa? Malaikat Jibril datang kepada mereka, datang kepada para sahabat dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk memberikan manfaat, memberikan faedah ilmu, agar para sahabat bisa mengambil faedah ilmu, dan juga wa yastafidu man ba'dahum minal umat generasi seterusnya, generasi berikutnya juga bisa ikut mengambil manfaat dari apa yang terjadi. Sebagai bentuk apa? Rahmatan minallahi jalla wa ala, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Jalla wa ala. Ketika itu Nabi SAW
alaihi wasallam jalisun bainan nas. Nabi sedang duduk di antara para sahabatnya. Para sahabat berada di sekitarnya. Tadi laki-laki datang, sudah disebutkan sifatnya. Apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut? Jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tadi duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah duduk berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak berhenti sampai di situ. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia pun menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nempel lututnya. Berarti apa? Berhadapan. Selain itu tidak berhenti hanya menempelkan kedua lututnya, bahkan wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas apa? Di atas kedua pahanya. Nah, ini ada yang mengatakan di atas kedua pahanya sendiri, ada yang mengatakan diletakkan di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqal, kemudian dia mengatakan, apa yang dia katakan? Ya Muhammad. Yang mengatakan apa? Ya Muhammad. Tadi orang ini tidak ada yang kenal. Para sahabat yang hadir di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mengenal orang ini. Dan banyak sekali kejadian-kejadian orang yang datang dari pinggiran, orang yang datang dari pedalaman, atau yang diistilahkan dengan Badui. Bukan suku ya, bukan suku Badui yang di sini. Badui orang Arab yang tinggal di pedalaman, dan mereka ini jauh dari apa? Jauh dari peradaban. Dan datangnya orang-orang Badui kepada Rasulullah SAW itu memberikan apa? Memberikan banyak manfaat kepada para sahabat. Karena para sahabat ada hal-hal yang dilarang untuk bertanya. Kalau bertanya itu akan menyulitkan. Maka ketika ada mereka datang bertanya kepada Nabi SAW, ini sangat membantu. Sangat membantu. Dan di antara sifat karakter orang Badui, orang pedalaman itu Pak, keras. Tidak ada basa-basi. Keras, tidak ada basa-basi, dan cuek. Mau ketemu siapapun, baik dia seorang pemimpin, seorang penguasa, orang yang punya jabatan dan lain sebagainya, itu tidak peduli. Kenapa? Karena itu termasuk adatul badiyah. Ada kebiasaan orang-orang Badui. Bahkan mereka ketika disebutkan yas'aluna ru'asa, mereka bertanya kepada para pemimpin mereka itu langsung bi asma'ihim, langsung nyebut nama. Enggak pakai pak, enggak pakai om, enggak pakai tuan, enggak pakai lain sebagainya. Langsung sebut nama. Nah, tadi ketika laki tadi mengatakan ya Muhammad, langsung berpikir apa? Oh, berarti orang Badui, orang pedalaman. Karena menyebutnya apa? Hanya menyebut apa? Langsung ya Muhammad, atau biasa ya Fulan, ya Abdul Aziz, ya Abdullah, atau sebut namanya saja. Ini kebiasaan apa? Kebiasaan mereka. Padahal yang afdal, yang lebih utama adalah menyebutnya apa? Ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Ini panggilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini malaikat Jibril melakukan dengan cara apa? Dengan cara orang-orang Badui atau yang semisalnya, sehingga hanya menyebut apa? Ya Muhammad. Dia mengatakan ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Dia mengatakan kabarkan kepadaku
atau beritahu aku apa itu Islam. Akhirnya anil Islam. Ditanya tentang Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab seraya menjelaskan tentang apa itu Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Islam itu dengan apa? Dengan menyampaikan tentang rukun Islam, menyebutkan kalimat rukun Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu an tashhada, engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar, tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini rukun yang pertama. Wa tuqimas shalah, kemudian kau mendirikan salat. Ini rukun yang kedua. Wa tu'tiyaz zakat, kau menunaikan zakat. Ini rukun yang ketiga. Wa tasumma Ramadan, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ini rukun yang keempat. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kau melaksanakan ibadah haji jikalau mampu. Dan ini adalah rukun Islam yang kelima. Ikhwan wa akhwati azza wa iyyakum. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam itu, beliau menjelaskan dengan rukun-rukun Islam yang sebetulnya Islam itu katakan al-Islamu katsir. Islam atau ajaran Islam yang harus diketahui, atau ajaran Islam itu banyak, mencakup semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu semua apa? Islam. Dan ketika disebutkan Islam, maka kita pun harus tahu definisinya. Itu al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserah diri apa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitauhid, dengan apa? Dengan mentauhidkannya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit-tha'ah, dan tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, serta berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Jadi ada tiga unsur. Yang pertama tadi, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tauhid tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, inqiyad lahu bit-tha'ah, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, berlepas diri
dari kesyirikan para pelakunya. Inilah Islam yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Allah hanya menerima agama Islam. Allah hanya meridhoi agama Islam. Selain itu tidak akan ada yang diterima, tidak akan ada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbal minhu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang rugi. Rugi, tidak akan diterima apapun yang dilakukan, sebanyak apapun beramal, melakukan berbagai macam kedermawanan, beramal dan lain sebagainya, tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam mengamalkan ajaran Islam tadi, Nabi SAW menyebutkan 5 rukun. Yang pertama yang biasa kita kenal dengan 2 kalimat syahadat. Itu bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Dalam 2 kalimat syahadat, syahadat yang pertama, makanya disebut 2 kalimat syahadat karena syahadatnya ada 2, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah SAW. Pada syahadat yang pertama ada berapa? Ada 2 rukun. Ada 2 rukun. Apa kedua rukun tersebut? An-nafyu wal itsbat. Apa itu an-nafyu? Nafyul ubudiyah, meniadakan peribadatan min dunillahi ta'ala, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua peribadatan kepada selain Allah ditiadakan. Baru kemudian al-isbat, rukun yang kedua. Isbat apa? Isbatul ubudiyah lillahi ta'ala wahdahu, menetapkan peribadatan itu hanya untuk Allah saja. Karena kalau kita mengatakan bahwasanya yang disembah adalah Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, yang disembah itu banyak, al-ma'budat, apa saja yang disembah selain Allah banyak. Kalau tidak kita nafikan, maka kita juga menetapkan ada Tuhan yang disembah selain Allah. Ada orang yang menyembah batu, ada orang yang menyembah matahari, ada orang yang menyembah bulan, ada orang yang menyembah kuburan dan lain sebagainya. Itu juga disembah. Kalau kita mengatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah, berarti itu juga sama. Maka harus kita tiadakan dulu, kita nafikan, kemudian kita tetapkan dengan apa yang berhak untuk disembah dan ibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. 2 rukun, an-nafyu wal itsbat. Nafyu ubudiyah, meniadakan, menafikan peribadatan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menetapkan isbatul ubudiyah lillahi ta'ala wahdahu, menetapkan hanya peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian pada rukun Islam yang 5 yang tadi telah disebutkan, yang pertama 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama memiliki rukun, 2 rukun. Dan juga sama syahadat yang kedua, syahadat tentang Rasulullah SAW memiliki 2 rukun. Apa saja? Nafyul ifrat wa nafyul tafrid. Nafyul ifrat itu meniadakan ghulu, berlebih-lebihan. Kita tak boleh berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW, karena beliau melarang, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan menyanjungku sebagaimana Isa bin Maryam, orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Fa inna ma'ana 'abdun, aku hanya seorang hamba, faqulu 'abdullahi wa rasul. Cukup katakan hamba Allah dan Rasulnya. Nafyul ghulu, al-ifrat, meniadakan berlebih-lebihan. Kemudian rukun yang kedua, nafyu tafrid, meniadakan
memberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul," katakan, "Ya innama ana basyarun mithlukum," sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Tapi bedanya apa? Yuha ilai, diwahyukan kepada, disampaikan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga selain kita tidak boleh berlebih-lebihan, kita pun tidak boleh tafrid, tidak boleh meremehkan atau merendahkan sebagaimana orang-orang Yahudi yang meremehkan, merendahkan para nabi, bahkan mereka sampai apa? Sampai membunuh para nabi. Nauzubillah. Jadi adalah sifat wasaton, sifat pertengahan. Kemudian rukun yang keduanya salat. Nabi SAW mengajarkan salat, bahkan menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga kita harus berusaha untuk mendirikan salat seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Begitu konsen Nabi SAW mengajarkan salat, dan para sahabat begitu antusias untuk menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan dari salat Nabi SAW. Jangankan hal yang besar tentang gerakan, bacaan, termasuk sesuatu yang mungkin dianggap sepele atau bahkan dianggap tidak memiliki faedah, itu disampaikan oleh para sahabat. Ketika Nabi SAW bertakbir, melakukan takbiratul ihram, kemudian beliau disebutkan sakata Hunaina, beliau diam sejenak, seakan-akan tidak ada bacaan, sampai kemudian beliau membaca surat Al-Fatihah. Tapi ternyata ada yang mendapati, sahabat melihat ternyata apa? Jenggot Nabi bergerak-gerak. Subhanallah, lihat gerakan jenggot Nabi saja sampai apa? Sampai diperhatikan. Berarti menunjukkan apa? Antusias para sahabat dalam konsen untuk mempelajari dari Nabi SAW. Ya, kemudian ditanya, apa yang dibaca antara ini dan ini? Karena melihat apa? Gerakan jenggot Nabi SAW. Dan ternyata itu apa yang kita dengar adalah apa? Doa al-istiftah. Doa istiftah. Itu sampai gerakan jenggot yang istilahnya mungkin orang tidak begitu perhatian. Kita pun tidak mungkin melihat orang ini jenggotnya gerak apa enggak. Ini sahabat sampai begitu perhatian. Ikhwan wa akhwati azza Allah wa iyyakum. Salat bahkan menjadi apa? Menjadi satu-satunya ibadah kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan la yanfaqu 'anil mukallaf fi ayyi hal, yang tidak pernah lepas dari seorang mukallaf dalam keadaan apapun. Yang namanya salat tetap wajib, baik dia dalam keadaan mukim ataupun safar. Mukim sholat, safar libur, nggak ada liburnya walaupun safar. Beda orang lagi puasa di bulan Ramadan, ketika dia safar, dia boleh apa? Boleh nggak puasa. Ketika safar yang betul-betul safar. Tapi wajib untuk apa? Mengganti di hari yang lain. Kalau sholat nggak ada, mau safar tetap wajib. Walaupun nanti ada apa? Ada rukhsah, ada keringanan. Apakah dengan diqasar ataupun dijamak. Kemudian orang yang sehat wajib sholat. Yang sakit juga nggak bisa libur. Yang namanya orang sakit tetap wajib apa? Bahkan sudah dalam keadaan selama otaknya masih apa? Masih waras, masih bisa berpikir, dia tetap wajib sholat juga dengan keringanan
Nggak ada libur yang namanya sholat. Orang puasa di bulan Ramadan sakit parah. Asal jangan saya sakit, nggak puasa, sakit panu. Bukan sakit itu. Sakit panu pengen nggak puasa. Atau sakitnya penyakit-penyakit yang sebenarnya ringan, itu bukan yang membolehkan seorang untuk boleh tidak puasa. Orang yang sakit parah, dia nggak kuat puasa. Bulan Ramadan boleh dia nggak puasa, tapi wajib untuk mengganti. Sholat nggak ada. Adapun keadaannya dia tetap untuk apa? Wajib sholat. Makanya tadi satu-satunya kewajiban yang tidak pernah terlepas dari seorang mukallaf sampai dia meninggal dunia. Dan namanya sholat ini yang paling pertama nanti akan apa? Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum amalan-amalan lainnya. Makanya perkara meninggalkan sholat adalah perkara yang sangat besar. Jangan sampai seorang muslim meremehkan atau bahkan sampai meninggalkan sholat. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Zakat di sini bukan hanya sekedar zakat fitrah, zakat fitri yang ditunaikan oleh seorang muslim di akhir Ramadan atau di malam Idul Fitri. Jadi zakat yang dimaksud apa? Zakat mal. Yaitu ketika seorang muslim memiliki harta yang menjadi hak milik dia. Harta yang dia miliki mencapai nisab. Nisabnya berapa? Setara dengan 85 gram emas. Atau kalau disebutkan dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan dinar itu berapa? 20 dinar. 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. Kemudian kalau ada seseorang yang memiliki harta dan hartanya setara dengan 20 dinar atau 85 gram emas, maka dikatakan hartanya telah mencapai nisab. Selain itu tadi hak milik, harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Kemudian kedua apa? Hartanya mencapai nisab. Kemudian yang ketiga, hartanya ini sudah mencapai haul, sudah berputar selama 1 tahun. 1 tahun di sini 1 tahun Hijriyah, bukan 1 tahun apa? Bukan 1 tahun Masehi, karena 1 tahun Masehi itu lebih lama, lebih banyak daripada 1 tahun Hijriyah. Bedanya 11 sampai 12 hari. Dan patokannya apa? Kalau misalkan dia memiliki harta modal usaha, ya jualan ataupun bisnis atau apa saja. Pertama dia punya modal misalkan hanya 25 atau 30 juta. Ini belum mencapai nisab. Sekarang harga emas berapa? Berapa? Itu 2.300.000. Ada yang 2.400.000 yang murah mana? Kan ada istilah itu jual, ada istilah beli. Biasanya kan beda harganya. Jadi kita ambil pertengahan saja antara harga jual dan harga beli. Harga jual misalkan tadi berapa? Nah, biar gampang saja lah, 2,5 juta gitu ya. Misal 22.500.000. Ini berapa? 1 gramnya. Berarti kalau 85 gram berapa itu? Pelajaran matematika itu lupa hitungnya. Jadi kalau tadi 25 atau 30 masih belum apa? Belum mencapai nisab. Karena nisabnya berapa? 200 berapa? 222. Berapa? 212.
jauh. Dia karena masih usaha, masih baru. Misalkan dia mulai usahanya itu di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal dia punya modal uang sebanyak 25 atau 30 juta. Bulan Rabiul Awal, tanggal 1. Mulai usaha. Baru sebulan drop. Sebulan drop. Di bulan Rabiul Tsani drop. Tapi ternyata di bulan-bulan berikutnya sampai di bulan Dzulqa'dah itu meningkat tajam, bahkan uangnya mencapai nisab. Di bulan apa tadi? Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah tadi buat uangnya setelah dihitung modal segala itu mencapai 500 juta. Kemudian berjalan 1 tahun. Nah, 1 tahunnya itu dihitung kapan? Apakah di bulan Rabiul Awal atau Rabiul Tsani atau Dzulqa'dah? Di bulan Dzulqa'dah baru dihitung satu apa? 1 haul. Kenapa? Karena di situlah pertemuan hartanya mencapai nisab. Kalau di awal belum, apalagi setelahnya tumbang. Baru di bulan itu mencapai nisab, maka 1 tahunnya di bulan Dzulqa'dah tahun berikutnya dilihat apakah hartanya masih mencapai nisab atau bukan. Setelah 1 tahun ternyata bertambah 2 kali lipat. Jadi ada 400 berapa? Bisa 450 atau bahkan ada 500 juta. Bertambah, berarti saat itu apa? Dia wajib untuk mengeluarkan zakat malnya. Berapa? 2,5%. Setelah dia hitung modal, kemudian keuntungan, kemudian mungkin ada piutang di orang lain yang mereka akan membayarnya. Kemudian dihitung, dipotong hutang. Baru kemudian jumlah dikalikan 2,5%. Itulah yang wajib. Dan itu menjadi hutang apabila tidak dikeluarkan. Saat dia sudah punya mencapai nisab, siapa tahu tidak dikeluarkan. Tahun berikutnya itu hutang dia harus dikeluarkan. Gak selesai, sudah berlalu itu sudah lama. Iya, tetapi supaya hutang kami harus apa? Ya harus dikeluarkan karena itu adalah apa? Kotoran. Kan misalnya min ausaqin nas, kotoran manusia yang harus dikeluarkan. Kalau enggak, kita bisa bayangkan kita ada kotoran di tubuh kita. Kalau enggak dikeluarkan gimana? 3 hari aja kita tak buang. Ada yang tahan. Ada kalau orang yang sehari 2 hari dia kadang sampai ke dokter supaya bisa buang kotoran. Ikhwan wa akhwati azza wa iyyakum. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan juga termasuk dari arkan Islam, rukun Islam. Yang kewajibannya ini 1 tahun sekali, sama seperti zakat. Jadi bulan puasa di bulan Ramadan, kalau orang sedang sakit atau sedang safar, boleh tidak puasa, tapi wajib untuk mengganti pada hari yang lainnya. Kemudian yang kelima apa? Melaksanakan ibadah haji ke Baitullah jikalau mampu. Nah, ini kadang umat Islam ini semangatnya mendahului ilmu. Apa? Semangat mendahului ilmu. Berangkat haji rebutan. Padahal apa? Belum wajib, 10 tahun yang lalu mulai muncul apa? Orang berlomba-lomba mendaftarkan apa? Haji dengan dana talangan. Yang namanya talang, kalau lama-lama talangnya bocor. Yang dulu orang tua kita, masya Allah, mereka mau berangkat haji itu kadang ada yang memang dia jual tanah, duit cair, daftar 2 bulan 3 bulan berangkat. Daftar itu di tahunnya itu langsung berangkat dan itu juga bahkan ada yang saya ingat 1 bulan daftar langsung berangkat. Ini haji
tidak mampu memaksakan dengan tadi ada dana talangan. Oh kasihan. Nanti kalau ini nanti saya enggak. Orang yang belum mampu ataupun tidak mampu tidak wajib. Bahkan ketika dia meninggal dunia tidak berdosa. Berbeda dengan orang yang sudah mampu tapi nggak mau berangkat. Nah, ini ketika dia meninggal dunia berdosa. Adapun yang tidak mampu, yang belum mampu ya sudah, tidak ada kewajiban. Karena wajibnya apa? Bagi yang mampu. Yang tidak mampu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebaninya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fassara Islam, menjelaskan Islam bi arkani, dengan rukun-rukunnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab pertanyaan laki-laki tadi dengan menyebutkan rukun-rukun Islam, lalu ditimbali apa? Qala sadaqta. Laki-laki tadi yang bertanya mengatakan engkau benar. Ketika menjawab mendengar jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam dengan menyebutkan rukun-rukunnya, laki-laki yang mengatakan sadaqta, sehingga para sahabat yang kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami merasa takjub, kami merasa heran. Dia yang bertanya, tapi dia juga yang membenarkan. Karena biasanya as-sa'il, orang yang bertanya itu nggak tahu. Makanya karena nggak tahu dia apa? Dia bertanya. Bagaimana dia bisa membenarkan padahal dia yang bertanya? Yang bertanya itu biasanya nggak punya ilmu, nggak tahu. Tapi kok dia membenarkan? Dan itu dilakukan oleh laki-laki tadi. Untuk apa? Untuk mengajari manusia bahwasanya itu adalah benar, yang nanti mereka akan tahu bahwasanya yang bertanya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dia bertanya, tapi dia membenarkan. Itu mengajarkan jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar. Dan ini adalah tingkatan yang paling rendah. Tingkatan apa? Tingkatan agama yang paling rendah. Tingkatan yang paling rendah adalah Islam. Yang tadi disebutkan rukun-rukunnya. Selain itu, selain sebagai tingkatan yang paling rendah, Islam yang tadi sudah disebutkan definisinya, ada 3 unsur. Kemudian juga Islam itu amalan-amalannya banyak sekali, mencakup setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, setiap apa yang dilarang dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Begitu banyak, tapi tetap dianggap bahwa sebagai tingkatan yang paling rendah, yang paling dasar. Kalau bukan dikatakan oleh kita paling dasar, tingkatan apa? Islam. Ini tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling dasar. Kemudian laki-laki tadi bertanya kembali, fa akhbirni 'anil iman. Dia bertanya tentang apa? Tentang apa itu iman. Kalau yang pertama bertanya tentang Islam dan dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rukun-rukunnya. Kemudian bertanya kembali tentang iman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
iman, yang dimana rukun-rukun iman ini merupakan apa? Merupakan pondasi yang lebih tinggi dari rukun Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang rukun iman. Yang pertama apa? Al-iman billah, antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah. Namanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sempurna, tidak akan menjadi benar kecuali terpenuhi 4 hal. Beriman kepada Allah tidak akan menjadi benar dan sempurna kecuali terpenuhi 4 hal. Yang pertama, beriman dengan Allah, beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bi wujudillah. Kita beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Berbeda dengan orang-orang yang mengingkari akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya siapa yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Allah itu, Tuhan itu enggak ada. Orang ateis, mereka mengingkari, mengatakan dunia ini ada dengan sendiri. Ini sejahil-jahilnya orang. Mereka mengatakan bahwasanya buktinya apa? Buktinya tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat berarti tidak ada. Kalau kita katakan misalkan sama otak kamu juga nggak kelihatan, berarti kamu nggak ada otaknya. Pengen otak kemana? Warung Padang. Orang ateis itu istilahnya apa? Ada-ada aja. Padahal adanya dunia, adanya langit, adanya bumi, adanya matahari, adanya alam semesta, adanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu semua menunjukkan apa? Menunjukkan adanya Al-Khaliq, ada yang menciptakan. Dulu orang-orang Arab Badui saja, mereka itu bisa mengetahui Al-Khaliq, pencipta. Dengan apa dikatakan al-baqaratu tadullu 'ala al-bahir, kotoran binatang itu menunjukkan ada apa? Ada binatangnya. Kita masuk ke rumah, tiba-tiba melihat ada kotoran cicak, berarti di rumah kita ada. Masa kita mau bilang, di rumah kita ada genderuwo? Atau wah, berarti di rumah kita ada sapi. Nah, kotoran cicak berarti ada cicak. Wal athar yadullu 'ala al-masir, adanya bekas orang berjalan menunjukkan habis ada orang yang lewat. Adanya langit, adanya bumi, adanya alam semesta, adanya makhluk berarti menunjukkan adanya Al-Khaliq, adanya pencipta, adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ini menjadi apa? Menjadi dalil yang sangat jelas akan wujud Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita imani. Kemudian yang kedua apa? Al-iman bi rububiyyatillahi ta'ala. Beriman dengan rububiyah. Beriman dengan rububiyah. Rububiyah itu yata'allaq bi af'alillah, berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Al-Khaliq, Ar-Raziq yang memberikan rezeki, Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumit yang mematikan, Al-Mudabbir yang mengatur alam semesta. Semua yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itulah rububiyah. Dan dulu orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengakui akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tapi berimannya mereka dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena mereka mengingkari yang ketiga apa? Beriman. Yang ketiga, beriman al-iman bi uluhiyyatillahi ta'ala. Beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang uluhiyah tadi? Kita tidak beribadah dengan benar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dakwah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari Allah menciptakan makhluknya, tujuan dari Allah mengutus para nabi dan rasulnya, tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab
dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, al-iman bi asma'illahi wa sifatih, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat yang kita tidak boleh mentakif, menanyakan bagaimana, atau mentasbih, menyerupakan, tamtsil, mengumpamakan, ataupun ta'til, meniadakan. Jadi bila takif wala ta'til, tidak meniadakan, tidak menanyakan bagaimana, tidak menyerupakan. Ini dalam hal sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi empat tadi apa? Beriman dengan wujud Allah, beriman dengan rububiyah Allah, ketiga beriman dengan uluhiyah Allah, dan yang keempat beriman dengan asma wa sifat. Kalau keempat hal ini terpenuhi, maka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi benar. Menjadi benar. Ikhwan akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, beriman kepada wa malaikatihi. Ini kembali kepada rukun iman. Tadi beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para malaikat ma'rufina bi ta'atihi, yang begitu dikenal dengan ketaatan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan perintah Allah. Tidak ada satupun malaikat yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat adalah makhluk yang paling apa? Yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang istilahnya apa, yang ngeyel. Tidak ada yang ngeyel para malaikat itu. Semuanya tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan apa? Min nur, dari cahaya. Berbeda dengan manusia. Yaitu Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min tin, dari tanah. Dan khuliqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan oleh Allah dengan dari cahaya. Beda dengan iblis ataupun setan. Mereka diciptakan dari apa? Minan nar, dari api. Makanya iblis itu apa namanya? Ninggi gitu ya. Disuruh sujud kepada Adam. Kata ana khairu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtan min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Hanya Adam meninggi, yang akhirnya Allah melaknatnya. Para malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari cahaya, yang mereka jumlahnya apa? Sangat banyak sekali, yang tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan jumlahnya tidak ada yang tahu? Karena setiap harinya, setiap waktu subuh dan asar, mereka itu sejumlah 70.000 datang ke mana? Ke Baitul Ma'mur, yang apabila sudah sampai ke sana tidak akan pernah kembali lagi. 70.000 tidak dikalikan dari pertama kali sampai hari ini, sampai nanti hari kiamat, berapa jumlahnya? Bengkak apa? Angkanya bisa bengkak ya? Nggak tahu, ketemu nggak angkanya untuk menjumlahkan jumlah para malaikat yang sangat banyak. Yang Baitul Ma'mur yang ada di langit yang ketujuh, yang itu sejajar dengan apa? Dengan Ka'bah. Jumlahnya sangat banyak sekali yang tidak ada yang tahu, dan mereka adalah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga apa? Beriman kepada kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada nabinya
kitab yang diantaranya kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan juga Al-Quran. Dan yang paling sempurna adalah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana jumlah Rasul juga banyak, tidak hanya 25 jumlah mereka banyak, dan ada juga Rasul-Rasul yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ada Rasul-Rasul yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Maka kita pun mengimani mereka secara global saja. Berbeda dengan Rasul yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran secara detail. Sama tadi kalau ada malaikat yang disebutkan secara umum, ya kita beriman secara umum. Tapi kalau disebutkan beserta tugasnya, kita pun beriman secara rinci beserta tugasnya. Dan semua Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya apa? Semuanya memerintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Ini bukan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh pada setiap umat itu kami utus seorang rasul yang tugasnya apa? Menyuruh untuk apa? Hanya untuk hanya beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan meninggalkan taghut. Apa itu taghut? Kullu ma 'ubida min dunillah wa huwa radin. Setiap yang disembah selain Allah dan dia ridha. Ikhwan akhwati azza wa jalla. Kemudian yang kelima, beriman kepada apa? Beriman kepada hari akhir. Itu hari kiamat. Dan hari kiamat pasti akan terjadi. Mau tidak mau pasti akan terjadi, walaupun tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Dan hari kiamat disebut dengan Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yaumul Hisab, hari perhitungan, yang nanti akan ada rentetan. Ada dari hisab, dihitung. Mizan, ada ditimbang amalan manusia. Kemudian catatan amal. Al-murur ala sirat, melewati sirat, dan lain sebagainya, yang nanti akan berakhir setiap manusia apakah akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Ini berkaitan dengan apa? Dengan hari akhir, Yaumul Qiyamah. Dan hari kiamat itu, atau kiamat, ada yang disebut dengan kiamat kubro. Nanti hari kiamat yang pasti akan terjadi. Dan juga kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Orang yang meninggal. Orang meninggal berarti man mata faqad qamat qiyamatuh. Orang yang meninggal berarti kiamat itu sudah terjadi. Kiamat kecil hanya 1-2 orang. Tapi kalau kiamat kubro, semua, bahkan dunia pun hancur. Kemudian yang keenam, rukun yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguh kami menciptakan segala sesuatu itu biqadar. Dengan apa? Dengan ketentuan yang sudah
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu kadang kita anggap sebagai takdir baik dan kadang kita anggap sebagai takdir buruk, padahal semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu baik. Tapi kadang kita melihatnya dari sisi kita sebagai manusia, dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Dan beriman beriman kepada takdir itu juga ada 4 tingkatan. Beriman kepada takdir ada 4 tingkatan. Yang pertama, al-ilmu, ilmu. Kemudian yang kedua, al-kitabah, catatan, dicatat atau ditulis, ya. Kitabah, ditulis. Kemudian yang ketiga, al-khalq, diciptakan, penciptaan. Kemudian yang keempat, al-masyiah, dikehendaki. Yang pertama, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alim Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi sampai hari kiamat. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput. Kemudian yang kedua tadi apa? Alkitabah, ditulis. Yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditulis semua yang sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi sampai hari kiamat. Semuanya tertulis. Makanya tertulis di mana? Dalam mahfuz. Kemudian yang ketiga apa? Al-khalq. Yang sudah ditulis itu semuanya apa? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diadakan. Dan yang keempat apa? Al-masyiah, semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik atau buruknya. Ini beriman kepada takdir, baik dan buruk. Dan tadi beriman, al-iman ini tingkatan yang lebih tinggi daripada apa? Daripada Islam. Seorang mukmin sudah tentu muslim karena tingkatannya lebih tinggi. Tapi seorang muslim belum tentu mukmin. Menunjukkan tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam. Seorang mukmin lebih tinggi tingkatannya dari seorang muslim. Tadi yang paling dasar. Tingkatan agama yang paling dasar. Naik derajatnya, tingkatannya menjadi seorang mukmin. Ketika dahulu orang mengatakan mereka mengatakan amanna, kami beriman, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, tapi katakan kami baru Islam. Islam itu tingkatnya paling dasar. Naik derajatnya, tingkatnya baru naik kepada tingkatan iman. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Kemudian tadi juga laki-laki tadi mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rukun iman, qala sadaqta. Dia pun mengatakan kau benar. Lagi-lagi dia mengatakan engkau benar. Dan setelah itu dia pun mengatakan fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Yang katakan tingkatan yang ketiga. Ihsan ini adalah tingkatan yang ketiga. Ketika ditanya fa akhbirni 'anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah, ihsan itu engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan kau melihat Allah. Ini berarti memerintahkan kita betul-betul fokus dalam
fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa illam takun tara, dan apabila kamu tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihat Allah, dan tidak mungkin ada manusia yang bisa melihat Allah di dunia. Bahkan Nabi Muhammad SAW belum pernah melihat Allah. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam minta agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan, tapi Allah perintahkan apa? Lihat ke gunung. Apa yang terjadi? Hancur gunungnya. Yang akhirnya Nabi Musa sa'iqah, pingsan. Dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat sudah. Karena apa? Karena gunung itu hancur dan Nabi Musa minta untuk Allah memperlihatkan. Dan memang tidak ada manusia yang bisa dan mampu melihat Allah di dunia. Dan ini dijadikan sebagai karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin pada hari kiamat nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Bahkan menjadi ziyadah, sebagai tambahan. Sebagai tambahan apa? Sebagai tambahan nikmat yang ada di surga. Yang itu adalah nikmatul ma ba'daha bin nikmat. Tidak ada nikmat yang setelahnya. Nikmat yang paling tinggi itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tara, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yara, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini ketika kita ibadah, kita tadi sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa melihat Allah, tidak akan mungkin. Maka ya karena kata rasakan kau melihat. Kalau kamu nggak bisa melihat, maka sesungguhnya Allah melihat. Yakin Allah itu melihat kita. Kalau kita sudah meyakini Allah melihat kita, kita tidak lagi butuh pandangan manusia. Gak perlu validasi dari siapapun. Ketika kita ibadah, gak perlu pakai status. Kalau kita masih pakai status, berarti kita masih minta validasi dari makhluk. Bismillah, putaran ketiga tawaf. Bismillah, khatam yang ketiga Ramadan ini. Buat apa? Orang yang sudah mencapai derajat ihsan, makanya ihsan ini tingkatan yang paling tinggi, yang lebih tinggi baik dari Islam ataupun iman. Akan muncul apa? Muraqabatullah, merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat apapun yang dia lakukan, ibadah di tengah malam, ketika orang lagi pada nyenyak tidur, nggak perlu. Dia alhamdulillah semalam saya bisa 7 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 11 rakaat. Buat apa? Ini berarti belum mencapai apa? Derajat ihsan. Fa innahu yara, Allah melihatmu. Wa taqallubaka fis sajidin, engkau bergerak-gerak dalam sujudmu, Allah tahu. Di tengah malam, sedekah yang dia keluarkan, terlebih sekarang ketika banyak terjadi musibah, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini menjadi kesempatan bagi kita semua. Kita sudah belajar, kasih kesempatan untuk mendapatkan ilmu, kita amalkan ilmu kita. Sedekah, yang namanya sedekah itu apa? Sebagai apa? Bahwasanya seseorang itu akan dinaungi oleh bayang-bayang sedekahnya di akhirat nanti. Terlebih kita bersedekah, mengeluarkan dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Ini merupakan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bishimalihi, orang yang bersedekah biyaminihi, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya apa? Tidak tahu apa yang disedekahkan. Ini kesempatan bagi kita untuk memberikan apa yang kita mampu sebagai bantuan musyawarah kepada saudara-saudara kita.
Dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Hadhihi a'lal maratib, ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Setelah tingkatan dasar Islam, naik tingkatan menjadi iman. Menjadi tingkatan yang paling tinggi yaitu ihsan. Tadi sudah tidak perlu validasi makhluk, tidak perlu pengakuan siapapun, nggak perlu yang namanya sertifikat. Kadang kita berangkat haji, sertifikatnya nggak dikasih, mana sertifikatnya? Buat apa sertifikat? Malaikat nggak nanya nanti sertifikatnya mana. Ya kan perlu nanti buat, ya sudah. Pokoknya kalau ibadah itu urusannya lillahi ta'ala, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu cari-cari tadi pengakuan ataupun validasi dari makhluk. Kita lupakan pandangan orang, pandangan makhluk, cukup Allah Subhanahu wa taala yang memandang kita, sehingga kita tidak akan tidak akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Ini tingkatan yang paling tinggi. Kemudian kita pun harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat semua apa yang terjadi di muka bumi tadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput sedikit pun. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang tertukar. Tidak ada yang tertukar. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim yang sudah mencapai derajat mukmin, kemudian mencapai derajat muhsin, dia akan menjadi orang yang paling yang paling tenang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah nggak membutuhkan orang lain dalam hal pengakuan, pandangan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, laki-laki tadi bertanya kembali, "Fa'akhbirni 'an as-sa'ah." Beritahu aku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang ditanya, tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Atau dengan kata lain, baik yang ditanya, yang bertanya sama-sama tidak tahu. Ini Nabi sudah mulai memberikan isyarat bahwasanya yang bertanya ini siapa? Malaikat. Yang ditanya yang lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya, yang bertanya sama-sama tidak tahu. Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah, kekasih Allah, tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Demikian pula malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi aminullah, menjadi orang yang diberikan amanah untuk menyampaikan wahyu. Ini rahasia. Juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kok bisa ada orang yang meramal, mengatakan bahwasanya hari kiamat akan terjadi setelah sekian tahun, bahkan dulu pernah ramai akan terjadi kiamat itu 2012 tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 jam 12, akhirnya 12, semua 12 tapi dusta. Sama ada orang juga yang meramal dan mengatakan itu hadis ini nanti akan terjadi setelah umur. Tetap itu namanya apa? Hanya akal-akalan. Kok bisa-bisanya orang yang dikatakan ustaz meramal hari kiamat dengan mengatakan hadis ini, mengatakan sekian tahun, kemudian jumlah umur umat Islam semua. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nggak tahu. Kok dia meramal-ramal? Pokoknya hari kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang-orang yang mengatakan, bertanya kepada yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hari itu kapan terjadinya. Qul, katakan ya Muhammad, innama 'ilmuha 'inda rabbi. Sesungguhnya ilmunya kapan terjadi hari kiamat itu ada pada Allah.
tajriha di waqtiha illa tidak ada yang tahu, tidak ditampakkan kepada siapapun kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu qala fa akhbirni an amaratiha. Dia bertanya kembali, beritahu aku tentang tanda-tandanya, ciri-ciri hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda dan ciri. Jadi tidak semua, hanya di sini disebutkan ada antaridal amatu rabbataha wa antar rufatal urat al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Disebutkan antaridal amatu rabbataha, apabila seorang budak melahirkan tuannya, melahirkan majikannya. Wa antar rufatal urat al-'alata, kau melihat orang yang tidak pakai sandal, telanjang kaki, al-urata, telanjang pakaian, tidak pakai pakaian, al-'ala, orang miskin, ri'a asya, pengembala kambing, tapi yatatawaluna fil bunyan, sekarang mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tanda secara umum yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah terjadi. Di antaranya tadi antara dalam rabbataha, seorang majikan seorang budak melahirkan majikannya. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim itu dari apa? Dari budak yang bernama Maryam. Dan juga banyak budak-budak yang dimiliki yang tidak dinikahi oleh majikannya karena halal digauli. Kemudian mereka melahirkan apa? Melahirkan anak. Anak yang dilahirkan oleh budak yang digauli oleh majikannya tanpa dinikahi, itu statusnya apa? Statusnya merdeka. Ibunya tetap budak. Kecuali kalau majikannya meninggal. Majikannya meninggal, statusnya naik menjadi walad. Ini pembahasan masalah perbudakan. Karena sudah ada perbudakan, jadi sudah ada pembahasan tentang perbudakan. Kalau perbudakan banyak ibu-ibu yang protes soalnya. Ini nggak dinikahin tapi kok halal. Ini sudah. Itu di antara apa? Ciri ataupun tandanya. Antara di dalam Torah. Atau bisa juga ditafsirkan seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi, bahwasanya ketika itu umat Islam kondisinya buruk. Seorang anak memperlakukan ibunya seakan-akan seperti apa? Seperti budak. Karena buruknya akhlak pada saat itu. Anak memperlakukan ibunya seperti apa? Seperti seorang budak. Kemudian tadi ciri yang lainnya tadi, engkau melihat orang yang tidak pakai sandal, tidak pakai baju, miskin, menggembala kambing, tapi mereka apa? Berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ini adalah kebiasaan orang-orang Arab Badui yang mereka punya apa? Punya kebiasaan seperti itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan agama ini. Mereka menjadi raja Arab Saudi itu orang Badui dan keturunan Badui. Dan juga Allah berikan mereka apa? Orang Badui itu berikan kecukupan, kekayaan. Nah, sekarang bangunan-bangunan yang disebut katun-katun itu, katun, ya. Bahkan mereka lebih canggih daripada kita. Mereka bayar belanja itu tinggal tempel jam saja. Kita masih pakai handphone. Mereka tempel jam di alat, selesai bayarnya. Bahkan sudah ada yang cukup dengan ngaca, ada pakai baca, selesai bayar. Di kita, mereka sudah lebih canggih. Kemudian setelah namanya hari kiamat ada ciri dan tanda, ada ciri yang tanda kecil, ada tanda besar, ada tanda yang sudah terjadi dan terus terjadi, dan ada yang belum terjadi, nanti akan terjadi. Baik tanda kecil atau besar, baik tanda kecil atau besar, sudah ada yang terjadi. Tanda yang besar terjadi apa? Diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah tanda besar dekatnya hari kiamat. Tapi nanti akan ada tanda-tanda yang berurutan, yang nanti pada akhirnya dunia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda itu ada yang sudah terjadi, yang sudah terjadi dan akan terjadi, tapi ada yang belum terjadi.
tapi semuanya nanti akan terjadi. Akhwati azza wa jalla. Kemudian qala thumma talaq, setelah itu laki-laki tadi beranjak pergi. Fala bitu madian, kata Umar, aku berdiam beberapa waktu lama. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri man sa'il, siapa orang yang bertanya saat itu? Lihat, perhatikan jawaban sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang ditahu. Ini diantara adab seorang muslim ketika ditanya tentang sesuatu dan dia tidak tahu, dia mengembalikan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ada Rasulullah, Allah a'lam. Kalau memang tidak tahu, katakan Allahu a'lam, atau la, saya tidak tahu. Kata tadi Nabi ketika ditanya hari kiamat, yang ditanya kan tidak tahu. Ini tidak seperti orang yang ditanya menurut hemat saya. Ini bukan masalah hemat ataupun rugi ataupun untung. Namanya ditanya, tahu jawab, nggak tahu sudah. Jangan hemat saya menurut, usah panjang lebar. Kalau nggak tahu selesai. Dan orang katakan man qala la adri faqad afta. Orang katakan saya nggak tahu, dia sudah berfatwa, selesai urusannya. Menurut saya ini kayaknya, kayaknya. Ini agama, bukan kayaknya atau bukan kira-kira. Ini antara adab yang diajarkan, mengembalikan ilmu kepada Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, fa innahu Jibril, yang datang saat itu adalah malaikat Jibril. Apa tujuannya? Atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, dalam rangka untuk mengajarkan agama kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tadi tentang Islam, iman, ihsan, itu sebagai apa? Din, sebagai agama. Semuanya adalah rangkaian agama yang tadi memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling dasarnya apa? Islam, kemudian naik menjadi iman, dan yang paling tinggi adalah ihsan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim, mukmin dan muhsin. Allah taala kan begitu saja, dan kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Ada beberapa pertanyaan, diantaranya bagaimana yang harus didahulukan, umrah atau haji? Karena mendaftar haji dan daftar umrah sekarang nominalnya hampir sama. Apakah lebih baik mendaftar haji dulu dengan sistem cicil yang ditawarkan pemerintah, atau lebih baik mengikuti mendaftar umrah terlebih dahulu? Mohon demikiannya. Nah, sebetulnya harus diluruskan. Kalau disebutkan tadi bahwasanya mendaftar haji dan umrah itu tidak nominalnya hampir sama. Bukan hampir sama, beda jauh. Haji berapa sekarang? Sudah di atas 60, 50 sekian atau 60. Ada orang misalkan 60 atau bahkan lebih. Umrah berapa? 23 bisa. Berarti 3 kali lipat. Dan yang harus kita ketahui, yang namanya umrah itu hukumnya wajib seumur sekali, bukan umrah sunnah. Kalau masih belum bisa berangkat haji dan kita sudah ada kemampuan, umrah dulu. Nanti ketika umrah kita doa agar dimudahkan bisa haji. Ini yang benar. Karena kejadian orang yang namanya haji itu berurut setelah umrah. Itu ada kejadian, dia berangkat umrah, dia berdoa, dan ternyata di tahun itu juga langsung berangkat haji.
Kalau Allah mudahkan, Allah akan berikan cara yang tidak disangka-sangka. Kalau naik pakai kuda, ratusan juta. Kalau Allah mau, Allah akan berikan jalannya. Yang penting adalah sungguh-sungguh niat yang tulus untuk bisa melaksanakannya. Ini belum bisa diumroh berangkat. Bisa meminta kepada Allah dengan tulus, yang Allah akan mudahkan. Allah. Apa beda kitab dan suhuf? Beda kitab dan suhuf. Kitab tadi disebutkan ada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, termasuk Al-Quran. Sedangkan suhuf itu hanya lembaran-lembaran saja. Jadi lembaran-lembaran, tidak seperti apa? Tidak seperti kitab. Kalau kitab itu kumpulan yang menjadi apa? Menjadi kalau ibarat kita buku gitu ya. Kalau suhuf hanya bentuk lembaran-lembaran yang ada diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Allahu a'lam. Apakah zakat bisa diqadha? Takutnya itu masyarakat yang sudah berlalu kurang. Bukan diqadha, tapi kita tunaikan yang belum kita tunaikan. Juga termasuk tadi kalau misalkan kurang, ya kita hitung lagi. Bagaimana yang benar? Karena jangan sampai nanti harta kita akan menjadi ular yang besar yang akan melihat kita. Menjadi ular besar keluarkan bisa yang itu akan menelan kita, yang akan menghimpit kita. Itu adalah harta yang kira ada malu, ada kanzu, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Yang kelak akan membinasakan kita. Bahkan lempengan emas, perak, semua itu akan seperti setrika, akan menyetrika kita. Lambung-lambung kita disetrika dengan itu semua. Naudzubillah. Allah. Hitungan zakat mal pada tahun kedua apakah dari awal angka atau dari kelebihan terus? Pokoknya kalau di tahun kedua dia lihat ada berapa hartanya dari jumlah harta yang ada pada saat itu, dihitung lagi, kemudian dikalikan tadi 2,5%, dikeluarkan itu sebagai zakatnya. Waktu itu saya dengar seorang ustaz, jika kami menyusui cukup bayar fidyah, maka saya bayar fidyah saja. Kira-kira setahun lalu dengar kajian ustaz lain mengatakan jika hamil wajib ganti puasa. Selama ini saya ikut kaul yang mengatakan cukup bayar fidyah. Karena dengar wajib ganti, jadi saya harus ganti atau sudah cukup. Kalau sudah membayar fidyah sudah cukup. Karena memang ada khilaf dalam hal ini. Namun saya termasuk yang lebih menguatkan pendapat bahwasanya wanita hamil ataupun menyusui cukup membayar fidyah. Kenapa? Ini rahmatan bil ummahat. Ini sebagai bentuk kasih sayang kepada para ibu. Bisa dibayarkan seorang hamil di bulan Ramadan, usia kehamilan misalkan 4 bulan, 3 bulan itu lagi apa? Lagi susah-susahnya. Baru jam 10 sudah gitu kan. Muntah-muntah. Berlalu bulan Ramadan, berarti setelah 9 bulan melahirkan, berarti berapa ya? Dari 5 bulan kan? 5 bulan melahirkan, berarti sisanya berapa? Ada 9 bulan lagi dia menyusui, belum ketemu itu sudah hamil lagi. Mau bayar hutangnya gimana itu? Belum setahun sudah hamil lagi, lahiran lagi, hamil lagi. Ada enggak? Ada banyak. Alhamdulillah kalau ada yang seperti itu. Karena apa? Nabi SAW membanggakan akan apa? Akan banyak umatnya. Jangan kayak kucing. Tidak boleh, jangan. Ini menghina. Nabi SAW bahkan membanggakan dengan apa? Dengan banyak umatnya. Ada orang ambil menyusui hamil lahir dia kayak kucing. Jangan, nggak boleh. Jadi itu kalau memang dia sudah bayar fidyah sudah cukup.
ketika pakai mukena, pas tangan bersedekah harus kena tangan dengan tangan, tidak boleh bertumpuk dengan mukena. Saya baru dengar juga ya. Ada nggak dalilnya? Kalau ada dalilnya boleh kita terima ya. Kalau enggak ya sudah kita bersedekah. Kalau dia nggak pakai mukena, gimana? Allahu a'lam. Barang siapa yang meninggalkan pakaian kemewahan karena Allah, padahal dia mampu untuk melakukannya, maka Allah memanggilnya di hari kiamat untuk memilih pakaian-pakaian suka yang diinginkan. Apa hadis ini yang saya katakan tentang apa? Pakaian syuhra, libas syuhra. Libas syuhra itu bukan hanya kemewahan, boleh dibilang pakaian kebesaran, ya, bisa juga kemewahan. Maksudnya apa? Dia memakai pakaian yang tidak umum di masyarakatnya. Makanya kita memakai pakaian itu yang umum di masyarakat. Orang pakai baju, kita pakai baju. Makanya karena pakaian itu termasuk adat dan kebiasaan antara satu daerah, satu negara dengan yang lainnya berbeda. Di Saudi biasa pakai jubah, ya memang mereka juga jubah. Di Indonesia pakai jubah nggak masalah karena memang sudah umum juga. Tapi kalau bisa pakaian itu apa? Yang menyerupai masyarakat sekitar, namun tidak menyelisihi apa? Tidak menyelisihi syariat. Contoh pakai celana, kan pakai celana. Yang penting untuk laki-laki ya, yang penting tidak isbal. Tidak isbal. Kalau ada orang nggak pakai jubah, Jumatan, sholat Jumat pakai jubah, seakan-akan kayak alien-alien. Jadi masalah mau pakai baju. Yang penting tadi tidak isbal. Dan juga pakaiannya tidak ketat sampai kelihatan apa otot-ototnya gitu. Jangan. Yang penting pakaiannya tidak menyelisihi syariat. Allah Ta'ala. Mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.